Habis ini nanti kita bisa tahu lebih banyak nih. Tema kali ini kan kita tentang kenali alarm dari syaraf tubuh di masa pandemik COVID. Masa yang pas banget nih, kita harus jaga kesehatan, masa-masa yang pas banget, kita harus mendengarkan tubuh kita. Nah, malam ini kita diajarin, di-share ilmu untuk mendengarkan tubuh kita melalui syaraf tubuh kita nih. Sambil menunggu yang lain bergabung, Dokter Made udah kan ya coba-cobanya, Dok? Kita tampilannya begitu aja atau mau dicoba-coba lagi boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu karena masih 20 orang yang bergabung. Biasanya selalu lebih banyak ya Dokter Lia. Iya, amin. Ini saya ada share link grup WA. Nanti tadi kan belum banyak yang datang ya. Nanti jadi Dokter Made adalah dokter di Rumah Sakit Siloam. Kemudian saya sama beliau mendirikan wellness center. Nah, nanti ada ada grup WA-nya gitu. Nah, itu ada sudah saya share ininya linknya. Grup WA-nya wellness center ya Dokter Lia berarti ya? Iya betul, wellness center. Nanti jadi kalau misalnya setelah materi ini ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Nanti kan setiap Jumat materinya berbeda-beda. Nanti selalu mungkin sebulan sekali ada materi tentang wellness center gitu, tentang luar biasa. Asik. Berarti biar hidup kita jauh lebih baik dong pastinya, namanya aja udah wellness center ya. Amin. Apa sih Dok sebenarnya wellness center ini? Iya, nanti kita juga bisa ketemu on-site ya. Kalau ini kan online ya. Online katanya kebalikan dari online, bukan offline tapi on-site katanya gitu yang benar ya. Jadi bukan via ini tapi via ketemu langsung gitu di site, di benar-benar di tempat gitu. Jadi kita bisa juga ketemu langsung sih semacam klinik gitu. Ada klinik di Prapanca nomor 34. Setiap Rabu kita ada di sana. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Kemudian nanti kita juga mungkin ada di Hotel Kristal, tapi kita masih dalam MOU ya, masih mau MOU mudah-mudahan akhir bulan sedang ini. Dipersiapkan di Hotel Kristal juga, jadi ada di tempat mana yang lebih dekat. Di Jakarta Selatan juga. Itu nanti kalau itu di klinik juga ya, itu sebenarnya klinik gitu, cuman kita sekarang kliniknya di online kan gitu ya. Gitu jadi jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi di masa yang pandemik seperti ini ya kan? Iya benar. Nah nanti layanannya sih sangat maksudnya lumayan banyak. Kita ada beberapa, kita tidak cuma dokter, jadi dokter spesialis, terutama sekarang Dokter Made, kemudian saya, kemudian ada psikiater Dokter Kusman, kemudian ada dokter spesialis olahraga, sport medicine. Ya. Kemudian ada juga psikolognya adalah Bu Yuli yang minggu lalu yang 2 minggu yang lalu. Ya. Yang 2 minggu yang lalu ya. Nah, coba Dokter Made mau latihan screen share lagi atau enggak? Kalau enggak saya coba screen share lagi ya untuk wellness-nya. Ya, Dokter Lili aja dulu. Ya. Nah, tapi ini wellness-nya sebenarnya ada dua layanan atau dua apa? Dua flyernya 2 halaman, tapi yang terlihat yang saya siapkan baru 1 nih. Bisa juga mungkin bisa langsung 2 ya. WhatsApp image ya. Jadi yang ini. Jadi ada child and adolescent counseling. Jadi ini terutama mungkin psikolog sama psikiater. Kemudian di wellness-nya sendiri ada weight management, ada smoking cessation kalau mau berhenti merokok gitu. Berhenti merokok nih. Nah, kalau mau berat badan di itu, terus tadi kan ada dokter olahraga juga ada ini exercise plan, terus ada pain recovery terutama Dokter Made dan tim untuk nyeri ya. Kemudian juga ada untuk gangguan tidur gitu. Jadi terus ada adiksi karena Dokter Kusman spesialisasinya adalah adiksi gitu. Kemudian ada berkaitan dengan gizi, mungkin itu saya seperti itu. Jadi hampir semua itu kita ini sehari. Nah, ini kayaknya lengkap banget deh Dok, jasmani rohani gitu ya kasarnya ya. Lengkap banget. Terus ini yang terakhir di bagian bawah adalah elderly care dan home care. Jadi kalau misalnya kita ada perawat juga yang bisa datang ke rumah gitu. Kemudian rencananya sih kalau di Hotel Kristal sendiri nanti kita mau buka semacam
Jadi sekolah lansia gitu, elderly care. Jadi bukan panti jompo, bukan. Kalau panti jompo kan nginep, kalau ini pulang pergi gitu kayak sekolah. Jadi lansia-lansia kalau misalnya nenek kita mungkin kan sekarang kalau nggak masa COVID kan di rumah nggak ada orang tuh, karena anaknya udah bekerja semua, kemudian cucunya mungkin juga sekolah. Nah, para lansia sendirian di rumah itu bisa kayak semacam disekolahkan gitu. Seminggu sih paling 2-3 kali gitu. Oh, Itu wow, nanti buat activity ya sebenarnya. buat Gambarannya activity. activity-nya seperti apa nih, Dok? Activity-nya sih sebenarnya yang ringan tapi untuk menstimulasi tetap aktif gitu, terutama otak tetap aktif, terus motoriknya juga bisa tetap aktif, motorik halus maupun motorik kasar itu Ini bisa untuk dilatih. both untuk di Prapanca dan juga Kalau di kalau yang ini di Hotel Kristal, kalau yang iya. di Hotel Kristal ya, gitu. Jadi ini Wah, mungkin benar-benar layanan lengkap dari banget. wellness centernya begitu. Sebenarnya sebelum COVID kita sudah sempat mengadakan open house untuk elderly care, tapi kemudian karena ada COVID, kan kita nggak boleh kumpul-kumpul ya, udah gitu apalagi lansia resikonya tinggi. Resiko tinggi. Jadi akhirnya kita tunda dulu lah, mudah-mudahan nanti kalau sudah berakhir intinya bisa mudah-mudahan bisa lanjut. Gitu Wow, dulu luar sih. biasa. Nanti flyernya boleh dikirim ke kami semua juga ya, Dok ya, via email ya, Dok Ya, nanti dikirim flyernya. Benar Kemudian banget. kalau yang ingin join grup boleh ada di bagian yang WA komen. grup join yang di chat grup. tadi ya. Ya, grup nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa di situ. Kalau yang online ya, kalau onsite ketemu atau mau home care kita bisa atur juga. Ya. Oke, jadi dicatat ya Mas, Mbak, Om, Tante, kakak adik di sini. Jadi benar-benar semuanya yang ada di wellness centernya Dr. Lily ini, namanya Lily Wellness Center kan ya, Dok ya? Sementara gitu, tapi nanti Sementara mungkin ya? akan taruh di bawahnya yayasan, kan harus ada badan hukumnya. Jadi iya. ya. Wellness center yang ini lengkap banget tadi, sempat tercetus di saya tadi, jasmani rohani yes memang karena secara physically sudah di take care juga di situ. Kemudian untuk bahkan work life balance pun juga diperhatikan juga di situ. Oh, ya. Yang lagi hit sekarang benar-benar semuanya harus mental health juga bisa ada di situ kalau mau diskusi, mau berkonsultasi dan lain-lain. Sesuatu yang nggak berasa-berasa. Kalau physically kan berasa ya kita ya. Kalau mental health itu sesuatu yang nggak berasa, yang tiba-tiba ternyata loh kok udah dalam lubangnya nih gitu. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik sudah disediakan juga di sini segala macamnya. Jadi bisa apa sih tujuan kita sebenarnya? Pengen lebih bahagia kan ya, pengen lebih sehat kan ya, pengen semuanya bisa dinikmati gitu ya. Kalau nggak sehat juga nggak bisa dinikmati dong semuanya. Nah, sudah 25 teman-teman yang bergabung malam ini. Sambil menunggu kita pengen tahu dong Dr. Lily malam ini tamu kita nih, pembicara kita yang akan share. Bener juga tadi ini baru yang pertama ya, pria yang pembicara laki-laki, pembicara bapak-bapak ya. Kita udah kayak woman club aja ya. Kita woman club soalnya. Jadi perempuan semua, hampir semua gitu ya. Pembicaranya perempuan semua ya selama ini. Selamat Dr. Made yang pertama sih. Pertama. Ya. Oke, Dr. Made boleh dong cerita-cerita sedikit. Dr. Made itu siapa dan kesehariannya ngapain aja gitu, Dok? Ya, ini udah beliau tadi kok live ya, masih ada nggak? Ada masih, ada tapi ya? kok Dua akun ya? Oh ya, masih siap-siap itu ya, apa presentasinya? Oh iya, presentasinya tadi kan dicoba belum bisa tampil seluruhnya ya. Ya udah kita ngobrolin dulu aja Dr. Lily. Jadi memang Dr. Lily sama Dr. Made itu nanti juga akan ada di wellness center ini ya? Iya betul. Jadi Dr. Made dan saya itu dulu satu angkatan, sekelas gitu ya kalau di UGM gitu. Jadi kemudian kita kebetulan bikin yayasan gitu. Terus ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari yayasan gitu, Mbak Evelyn. Sebenarnya webinar ini juga satu bentuk kegiatan yayasan sih, semacam bentuk sosialnya ya gitu. Kemudian tapi kan ini online. Nah, nanti gimana dong kalau kita mau onsite ya, online offline, online onsite gimana? Jadi akhirnya kita
mencoba bikin suatu ini konsep, terus kita juga bekerja sama dengan tadi kan psikolog ada, psikiater, kemudian dokter sport medicine ya, gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan. Sementara itu saya memperkenalkan Dokter Made aja ya mungkin ya. Beliau itu monggo dok. Ya, beliau adalah dokter bedah syaraf, bertugas di Rumah Sakit Siloam, terutama di Siloam Semanggi. Tapi bisa juga di Kebun Jeruk sama di mana lagi sih Siloam adanya ya? Kebun Jeruk sama Sentul apa ya? Di Lebak Bulus ya? Oh, Lebak Bulus ada juga ya? Ada. Yang ya ada. Tapi nggak tahu deh beliau di sana atau enggak. Yang saya suka ini yang utama banget tiap hari itu di Siloam. Terus kalau kadang-kadang saya misalnya WA lagi, saya ke Kebun Jeruk gitu, jadi Siloam Kebun Jeruk juga gitu. Itu ya. Kemudian mengajar karena Siloam kan jadi satu dengan UPH ya, Pelita Harapan, dan mengajar juga di Karawaci. Karawaci ya. Wow. Lumayan tuh ya jaraknya. Jaraknya lumayan. Memang kalau di Jakarta, nah ini dicoba lagi Dokter Made untuk. Bisa nggak ya? Terlihat dokter, sebentar, ini terlihatnya kok cuma separuh ya? Sebentar. Di dokumen recovery-nya mungkin slideshow tuh ada. Tadi kelihatannya saya melihat ada pertanyaan, ada komentar di ini. Saya mau minta informasi wellness centernya Bu dari Mbak Arieta Soap. Oh ya. Nanti ya baik. Nanti akan saya email flyernya. Kemudian juga mungkin keterangannya ya tentang layanannya. Kemudian kalau ada pertanyaan ingin bergabung di WhatsApp juga ada di kolom komentar di atas komentar Mbak Arita link grup WhatsApp-nya. Gitu. Gimana Bu? Belum ya? Saya belum kelihatan. Saya presentasi lagi coba. Mohon maaf. Oh begitu. Oh jadi ini ya belum terlihat. Jadi saya kopas lagi deh ininya. Mungkin saya join setelah Ibu Bagus. Oh gitu ya. Jadi ini saya ini lagi grup WhatsApp-nya, link grup WhatsApp-nya saya taruh lagi di bagian komentar. Ini gimana? Terlihat tapi yang keluar yang Google Meet-nya dok. Yang Google Meet-nya. Bukan presentation-nya, iya. Mbak Areta sudah ya, sudah saya share lagi link WA-nya. Oh ini yang terlihat, oh ya ininya apa? Terlihat Google apa? Meet-nya nih. Yang terlihat. Pilih window-nya dok, mungkin dok, yang di-share. Apa mau dikirim email ke Mbak Evelyn atau ke saya boleh juga? Aduh. Kalau mau di emailin ke. Coba dibantu dipresentasikan mungkin. Ini belum. Ini, nah itu kayak tinggal dipencet ininya deh, dipencet berhenti presentasi. Udah ya, udah presentasi loh. Sudah. Oh tinggal diklik ke itunya, kemana? Ke PowerPoint-nya. Klik ke PowerPoint-nya. Nggak tahu, susah Klik sekali. PowerPoint-nya dok. Ini malah stop sharing screen. Saya ulang sekali lagi. Ya. Seluruh layar Anda, Pak. Jendela. Bukan seluruh layar Anda, tapi salah satunya aja. Ada pilihan dok, jendela yang mana? Ini. Kayak tadi pertama. Nah, yes, sudah. Sip. Ya udah, Sudah. ini cukup terlihat sih dok, begini aja. Ya begini Sini aja deh, adalah- nanti kalau diklik-klik hilang lagi malah. Ya udah, gimana kalau dipantang di sini dulu dok? Kita mulai ngobrol boleh kah? Iya, boleh. Ya, oke, silakan. Oke.
view. View ya, coba view ya. Gatal saya. View. View Oke, sini ya. baiklah. Ya. Teman-teman, Dokter Made sudah ada di sini. Dokter Made boleh dong cerita sedikit keseharian Dokter Made ini sebagai neurosurgery atau ahli bedah syaraf. Ya. Aduh, kasusnya lumayan ini. Ribet ya, Dok? Saya bacanya udah ribet. Ya, saya temannya Lili dulu waktu sarjana kedokteran di UGM. Setelah itu kuliah di UNER untuk ambil bedah sarafnya. Kemudian bedah sarafnya di UNER. Kemudian subspesialisnya fungsional di Taiwan dan di Jepang. Setelah itu balik, saya bekerja utamanya di Siloam Semanggi. Yang di Semanggi ya? Ya. Tapi bisa juga, saya juga praktek di Siloam Kebun Jeruk dan di Siloam Karawaci. Siloam Group pokoknya. Oh, baik. Ya. Ngajar juga ya, Dok ya? Ya, saya ngajar di S1 di FKUPH di Tangerang. Oke, baiklah. Dokter, ini ceritanya topik hari ini kan kita mau ngobrolin kenali alarm dari syaraf tubuh di masa pandemi COVID nih, Dok. Alarm tubuh, jadi syaraf di tubuh kita ini bisa memberikan sinyal-sinyal gitu. Ceritanya ya, Dok ya? Ceritanya kita anggap sebagai alarm itu adalah tanda dan gejala. Artinya kalau ada keluhan, ada yang dirasakan, itu berarti itu suatu alarm bagi kita bahwa itu ada sesuatu yang nggak normal mungkin. Ini mengangkat tema ini, Dok, sebenarnya di masa pandemik ini latar belakangnya apa nih, Dok? Apakah gara-gara kita lagi ada pandemi, terus kemudian jadi banyak banget nih yang butuh konsultasi sama dokter yang terkait sama syaraf tubuh gitu, Dok? Iya, artinya menurut saya kalau pas lagi di pandemi ini kan kebanyakan kita di rumah. Bahkan kita takut kalau kita pergi ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan. Jadi sebaiknya kita tahu mana yang alarm yang berbahaya, mana alarm yang biasa saja, sehingga kita bisa pilih-pilih. Oke, ini saya harus di rumah aja. Oke, ini saya harus ke rumah sakit. Ini harus ke emergency, bahwa ini suatu kelainan yang berbahaya. Seperti itu sebenarnya maksudnya. Oh, oke. Termasuk false alarm ya, Dok ya? Bisa aja kan ya? Ini Dokter Made ada ininya nih, ada FB sama IG-nya tuh, Neurosurgery ID. Kalau mau bergabung di FB kalau mau follow ya, boleh. Itu informasi aja. Apa maksudnya itu lebih ke arah informasi. Nanti saya tunjukkan contohnya di bawah sih. Isinya FB-nya apa gitu. Baik, Dok. Oke, ini kita 31, kita udah pukul 7.26. Gimana kalau kita mulai Dokter Made untuk sharing dulu ya, Dok ya, dari yang sudah dipersiapkan presentasinya. Setelah ini kita akan melakukan tanya jawab, boleh ya, Dok ya? Ya, oke. Ini saya perlu slideshow atau gini aja ya? Mungkin begini aja, nanti kan susah ya tadi. Kalau hilang lagi malah bahaya. lagi. Boleh. Emergency nanti. Iya, emergency ini. Monggo ya semuanya kita dengerin Dokter Made dulu ya. Kalau begitu ya. Terima kasih. Ya, makasih waktunya Ibu. Jadi ini saya membahas sedikit mengenai apa sih alarm tubuh itu, apalagi untuk saraf ya. Apakah ini sebagai tanda penyakit atau bukan? Kemudian bisa berbahaya juga bisa enggak. Mungkin ini sekilas aja. Kita akan mungkin lebih banyak dengan diskusi sebenarnya. Kita mulai dengan definisi. Alarm itu secara dunia kedokteran itu ada dua, gejala dan tanda. Kalau gejala artinya suatu perasaan subjektif pasien. Ini kalau gejala ini pasiennya yang akan mengungkapkan apa yang dirasakan. Misalnya dia demam, dia sakit kepala, dia nyeri, nah itu perasaannya dia. Tapi kalau tanda itu adalah objektif.
temuan objektif hasil pemeriksaan. Biasanya akan dilihat oleh dokternya tentang apa yang bisa dinilai di situ, diukur. Misalnya kalau demam, pasien mengeluh gejalanya demam, tapi kita harus lihat tandanya itu benar nggak demam dengan temperatur, dengan suhunya berapa gitu. Kemudian sakit kepala, oke, sakit kepala yang mana nih? Mungkin kiri, kanan, atau kesemuanya. Kemudian sifatnya seperti apa, berdenyut atau terikat, atau disertai dengan macam-macam gejala lain. Itu tandanya. Nyeri juga bisa. Nyeri kita bisa buat skor, apakah skornya misalnya 10 sangat berat, 0 cuman 0 tidak ada, apakah dia nyerinya skala 5 dan sebagainya. Itu dianggap sebagai tanda. Jadi itulah alarm tubuh kita. Apakah yang dirasakan, apakah ada yang diungkapkan atau yang diukur. Oke, sekarang kita bahas mengenai penyakit saraf. Penyakit saraf itu apa? Adalah sakit pada sistem saraf di seluruh tubuh. Sistem saraf kita ini ada dua secara garis besar. Ada yang sentral, ada yang tepi. Kalau yang sentral itu adalah otak dan saraf di tulang belakang. Itu sentral, memang punya ciri-ciri khusus. Kemudian kalau yang di saraf tepi, artinya yang di luar dari otak dan tulang belakang ini, itu ada saraf sensorik, artinya yang perasa, ada saraf motorik, itu yang menggerakkan kaki, tangan, dan saraf otonom, seperti yang untuk kencing, berak, dan lain sebagainya. Penyebabnya banyak, mulai dari trauma kecelakaan sampai keracunan, metabolik. Ada yang proses tua, ada yang genetik, ada yang kongenital, ada yang tumor, macam-macam. Tapi di sini versi saya coba saya bagi gitu ya. Jadi mekanisme penyakit saraf itu bisa karena somatik atau organik, artinya badan. Bisa juga secara psikologi, artinya mental. Jadi ada sakit secara badan, ada sakit secara psikologis. Tapi ada di antaranya itu, yaitu psikosomatik. Bahkan ini juga porsinya besar di masyarakat ya, bahwa dia sakit psikis, tapi jadinya jatuhnya ke arah somatik atau badannya sakit juga. Nah, di luar tiga ini ada mekanisme supranatural, anomali, ini udah di luar dari medis. Ya, para psikologi, kemudian dia ada indera keenam, ada supranatural, ada macam-macam. Tapi kesemuanya juga bisa secara holistik, kita nggak tahu yang mana. Semuanya bisa terjadi komprehensif. Jadi kita bisa dengan mekanisme kesemuanya ini, kita bisa tahu, oke, kalau masalah somatik ya somatik yang ada, kita harus cari. Kalau psikologik, tapi kalau psikosomatik ya pasti kita harus dua-duanya kita terapi. Kalau supernatural lain lagi, mungkin bukan medis, holistik keseluruhan, gitu. Alarm sakit saraf, saya ulang lagi tentang yang sering terjadi pada kita ya sehari-hari, itu sakit kepala, kadang kesemutan, kadang kelemahan, bahkan kelumpuhan. Kadang gangguan keseimbangan, goyang, bisnes, kadang kekakuan, kayak spastik, ya kan? Ada tremor, getar, ada nyeri, ada yang pelo atau susah bicara, susah mengungkapkan sesuatu. Mau ngomong A, ngomongnya B, harusnya pengen A, ngomongnya B, susah ingatan, mendadak atau pelan-pelan. Nah, contohnya kedutan. Ini saya ambil dari Facebook Neurosurgery ID. Kedutan itu suatu mekanisme atau suatu alarm ya, suatu tanda yang kita bisa lihat di wajah orang atau di badan atau semuanya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Ada kram, ada tics, ada kejang juga. Nah, kalau kedutan, twitching atau orang medis bilang fascikulasi, itu adalah gerakan
sebagian otot yang mendadak. Jadi misalnya ada paha nih, otot paha, tapi di dalam otot paha itu dia ada gerakan seperti kedutan ya. Jadi tidak keseluruhan otot. Kalau kram itu definisinya adalah gerakan otot tapi dalam satu waktu berkepanjangan, itu satu otot. Kalau tics itu adalah satu otot yang kena, tapi dia mendadak, bukan panjang. Jadi kalau kram satu otot panjang, kalau tics itu satu otot pendek. Kalau kedutan atau twitching itu sebagian dari ototnya, tapi pendek. Kalau kejang itu adalah gerakan berulang-ulang yang disebabkan karena salah di otak. Jadi ada definisi karena ada mekanisme yang berbeda. Nah, penyebabnya apa? Nah, kita bisa sebenarnya bagi 3. Bisa lokal, artinya hanya di daerah situ. Misalnya ini kita membahas mengenai kedutan mata. Lokal itu bisa berarti ada iritasi debu, mungkin ada karena debu dia jadi iritasi, mungkin ada infeksi atau ada luka bergoret atau luka di korneanya. Bisa juga karena lifestyle. Kedutan ini berlebihan di kelopak mata itu mungkin karena kelebihan kafein atau obat-obatan stimulan atau rokok, alkohol, capean, kurang tidur, dehidrasi atau kecemasan yang tinggi. Semua itu bisa menyebabkan kedutan. Atau bahkan sistemik, artinya dia bisa dipengaruhi oleh oleh kelainan di seluruh tubuh badan. Misalnya kurang kalsium, magnesium, vitamin B, efek samping steroid yang kadang sering kita minum atau orang lain minum, estrogen dan lain sebagainya. Kedutan ini sebagai alarm tubuh bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa lokal, bisa gaya hidup, atau bisa gangguan sistemik. Kesemutan. Nah, kesemutan juga menarik. Bisa ini merupakan tanda alarm saraf ya. Bisa disebabkan ada 6 di sini penyebabnya, mulai dari otak yaitu kesemutan karena stroke, bisa karena kesemutan akibat gangguan di susunan saraf tulang belakang, bisa karena akar saraf tulang belakang radikulopati, bisa juga autoimun. Bisa juga karena jepitan saraf di tangan, di kaki, saraf tepi ya. Itu sering juga terjadi, kesemutan di situ. Atau neuropati karena gula misalnya. Karena pembuluh darahnya sudah banyak yang menyempit. Ada namanya PAPO, kelainan pembuluh darah. Yang pembuluh darahnya semuanya mengecil, akhirnya hitam-hitam semua. Nah itu sebelumnya biasanya neuropati dulu. Jadi banyak hal yang kita rasakan itu bisa menjadi alarm. Yang penting kita tahu ini alarm ini tanda berbahaya apa tidak, tanda lokal atau sistemik, apakah perlu kita konsul atau tidak. Mungkin demikian prolog dari saya. Mungkin selebihnya kita akan diskusikan selebihnya dari kita dan untuk kita ya. Terima kasih. Wow, thank you. Terima kasih Dr. Made. Monggo yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung di chat ya. Ini tadi lumayan, kita langsung absen ini dok. Pernah nggak ya kedutan? Kedutannya tuh kita pikir, aduh kedutan mau dapat duit nih, gitu nggak ya? Iya, biasanya gitu. Ada yang bicarain biasanya, ada yang ngomongin. Ada yang ngerasani kalau orang Jawa bilang. Ngerasani, benar ya. Aduh, ternyata macam-macam banget ya. Jadi selama ini kita juga kayak misalnya sakit kepala gitu dok ya, ternyata sakit kepala itu juga macam-macamnya banyak banget. Saya cuma tahu karena pernah dimarahin dokter dulu ya. Yang benar sakit kepala apa pusing, beda itu gitu. Oh oke. Iya, benar. Apa ya? Iya. Itu sih. Jadi ini tadi udah dijelasin banget apa-apa aja yang harus kita waspadai, dan ternyata juga jurusannya kemana-mana ya, jurusannya macam-macam banget ya dok ya. Iya, itu makanya satu gejala tidak cukup. Kita harus gali lagi
dengan untuk mendapatkan gejala yang lain. Itu seninya di kedokteran. Artinya kalau kita melihat ada satu gejala sakit kepala, kita harus melihat apakah ini sakit kepalanya hanya simple karena akhir bulan gitu misalnya, atau sakit kepala dengan muntah, sakit kepala dengan kabur, sakit kepala dengan pelo, sakit kepala dengan kelemahan kaki, itu bisa stroke atau tumor gitu. Oh, oke. Jadi yang tadi dokter juga sudah paparkan berbagai macam gejala, itu kita juga harus melihat kombinasi dari gejala itu ada apa aja ya. Benar. Semakin banyak kombinasi, semakin banyak prinsipnya, semakin banyak kombinasi yang muncul di dalam badan, itu berarti kemungkinan alarmnya atau penyakitnya makin besar. Oke. Dan juga semakin harus kita ceritakan semuanya ya, apa-apa aja yang kita rasakan. Nah, sebelum bisa menceritakan apa yang kita rasakan, berarti benar-benar kita harus belajar untuk mendengarkan tubuh kita dong dok ya? Ya, benar. Jangan nanya nih dok. Harus mengobservasi banget gitu ya, apalagi sekarang di masa-masa seperti ini ada yang nambah seneng, ada yang nambah stres gitu ya dok ya, di masa pandemik seperti ini memang. Nah, caranya dok, ini agak rollback ke belakang berarti ya, untuk bisa mengenali apa yang terjadi di tubuh kita, untuk bisa melihat apakah itu tanda-tanda atau apa tadi satunya ya dok ya, kok saya lupa. Gejala. Atau gejala gitu ya. Itu gimana dok? Gimana caranya kita bisa mendengarkan tubuh kita? Apakah yang namanya kesemutan itu apakah harus kita lihat misalnya, oh pagi ini saya kesemutan di pergelangan tangan gitu. Apakah kesemutan ini stay atau hanya sesaat aja? Kayak gimana gitu tuh dok? Yang harus kita dengarkan itu gimana tubuh kita? Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita hidup biasa sehari-hari setiap waktu itu kan kita sudah merasakan tanpa keluhan. Tapi jika ada keluhan baru, misalnya selama ini kita tidak ada sakit apapun, baik aja kerja dan sebagainya, tapi tiba-tiba malam sakit kepala, ya kan? Wah, ini sakit kepala, ini berarti gejala baru. Gejala baru yang sebelumnya tidak ada. Jangan panik dulu, karena sakit kepala tunggal baru itu masih banyak sekali penyebabnya. Kita bisa observasi dulu. Kita bisa kasih obat yang sangat ringan seperti Panadol atau paracetamol. Nggak boleh menyebut merek ya dok ya? Ya, nggak boleh nyebut merek. Paracetamol. Ternyata bagus, hilang, ya udah, itu hanya seperti gejala fatigue aja atau kecapean atau sindroma kecapean, bisa itu kepala sementara. Tapi kasih Panadol, baik, tapi bentar lagi sakit lagi, kasih Panadol nggak sembuh, itu berarti ada progresivitas. Jadi kalau ada gejala yang konsisten, yang baru konsisten atau baru progresif atau baru dengan tambahan gejala lain, hati-hati. Menurut saya mending langsung konsul atau kontak dengan teman-teman kesehatan. Nggak usah panik dulu tapi dok ya, jadi kita tetap kita dengerin observasi dulu tubuh kita ya dok. Benar. Kalau perempuan tuh yang sudah menstruasi, kalau saya ya, ini pengalaman pribadi sih, biasanya setiap akhir siklus tuh, jadi kalau selesai itu karena ininya turun kayaknya, entah HB-nya atau tekanan darahnya turun tuh, ya karena habis donor darah kan seminggu. Jadi biasanya terus kelingan tuh harus minum Sangobion, tambah darah ya, nggak boleh sebut nama ya gitu misalnya. Gitu. Jadi mungkin juga kalau berulang tapi di observasi, setiap habis ini, setiap habis itu, kalau setiap akhir bulan sih lain lagi ya, setiap sebelum gajian, jadi udah mendekati gajian udah tipis banget tuh lain lagi. Kalau saya itu setiap habis menstruasi biasanya itu karena itu mungkin ya kekurangan darah kali ya gitu. Satu lagi misalnya ya, kita harus bedakan umpamanya sakit kepala nih.
Sakit kepala dengan pusing. Pusing itu biasanya kita kategorikan sebagai dizziness atau vertigo atau putar-putar gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui lah, sakit kepala pada pagi hari lebih berat atau sangat berat di pagi hari kemudian hilang di siang hari, itu hati-hati. Itu bisa jadi tumor otak. Kemudian kalau kita bedakan secara statistik antara sakit kepala dengan vertigo lebih berbahaya daripada sakit kepala. Jadi yang pusing itu sangat lebih berbahaya daripada sakit kepala. Sakit kepala berdenyut, sakit kepala satu sisi, sakit kepala yang tegang, itu biasanya hanya hal-hal seperti tensi tinggi, kemudian lehernya mungkin ada pengapuran, atau mungkin migrain. Tapi kalau vertigo itu bisa terjadi disebabkan karena stroke di batang otak atau otak kecil, atau ada tumor di daerah belakang. Jadi menurut saya kalau ada keluhan vertigo lebih dominan dari sakit kepalanya atau pusing lebih dominan dari sakit kepalanya, itu mending periksa aja. Banyak yang secara statistik banyak yang berbahaya dibanding biasa sakit kepala biasa. Oke, baik. Ada pertanyaan tuh, Mbak Eva? Ada pertanyaan masuk, Dok, boleh ya, dari Mbak Varianti Gunawan nih. Selamat malam dokter, kalau pernah ada gangguan sakit di bagian tulang belakang, apakah perlu konsultan ke dokter syaraf? Karena belum pernah dicek juga kenapa sakit pinggang bagian tengah sampai nggak bisa bangun. Waduh Mbak, selama ini cuma diurut aja ternyata. Thank you dokter. Waduh, jangan cuma diurut Mbak. Atau bahkan jangan diurut ya dok ya. Gimana? Ya bisa. Ini sakit kepalanya, sakit tulang belakangnya di tengah berarti ini ya, di torakal berarti maksudnya ya. Nah, pinggang bagian tengah, jadi agak ke pinggang nih sebenarnya. Pinggang ya. Nah, memang pinggang itu paling sering memang sakit kepala, sakit tulang belakang karena mobilisasinya atau gerakannya memang sangat dominan. Kita bending kanan, bending kiri, duduk lama, angkat-angkat. Nah, itu memang potensi untuk sakit tulang belakang ini. Nah, jika sakit tulang belakangnya ini hanya lokal, artinya cuma di belakang saja, nggak menjalar ke kaki kanan, kaki kiri, nggak ada kesemutan atau sebagainya, itu biasanya memang karena spasme otot. Bisa diurut enak, bagus, biasanya baik. Namun kalau setelah diurut kemudian aktivitas lagi sakit juga, masih sakit berulang, itu takutnya udah ada macam-macam, bisa pengapuran, penyempitan, bisa sendinya kering, bisa ada radang sendi, ada pengeroposan tulang. Itu biasanya perlu pemeriksaan oleh dokter. Jadi daripada kita berulang-ulang sakit, pijat sembuh, sakit lagi, pijat sembuh, mending kita sembuhkan seterusnya. Untuk menyembuhkan itu ya periksa dulu dengan baik supaya tahu penyebabnya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Varianti ya, karena memang harus dilihat dulu bagaimana real kondisinya ya, Dokter Made ya. Kenapa gitu kok bisa ada sakit di pinggang bagian tengah gitu, dengan diperiksa yang sebenarnya nanti akan ketahuan detail gitu. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Ing Chandra, Dok. Saya sering kram di kaki, jari kaki, telapak kaki, tungkai tengah, betis ke bawah. Oh, lumayan semuanya nih ya berarti ya, dari lutut ke bawah nih berarti sering kramnya. Dan terutama di malam hari saat tidur. Karena saya tidak tahan dingin. Sudah saya pakai kaos kaki kalau tidur tapi masih juga kram. Apa ya sebabnya ya Dok? Ya, jadi kalau kram ini ada dua mekanisme. Pertama bisa karena saraf, yang kedua bisa karena pembuluh darah. Ya, kalau umpamanya karena saraf itu bisa disebabkan karena kejepit di tulang belakang,
Tapi biasanya nyeri keramnya itu biasanya mulai dari atas tuh, dari pinggang sampai ke bawah. Tapi kalau keramnya mulai dari betis ke bawah itu bisa aja kejepitnya itu di otot betis. Karena ada saraf yang kaki ini melewati otot-otot betis yang besar. Kalau sering jalan, betisnya besar, pakai hak tinggi, nah itu bisa kejepit tuh di daerah betis itu, sehingga keramnya ke bawah jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembuluh darah beda lagi. Biasanya keramnya itu memang berhubungan dengan cuaca. Kalau dingin dia fase spasme ya, pembuluh darahnya menyempit. Atau kalau jalan 100 meter atau jalan, pokoknya kalau ada pembuluh darah itu fix 100 meter pasti kram. Kalau kurang dari itu baik, kalau lebih dari itu udah parah. Kali kalau saraf itu bisa 200, bisa 300 baru kram. Jadi jarak nggak tentu. Tapi kalau kelainan pembuluh darah ini biasanya fix. Setiap kali 100 meter jalan pasti kram. Dan yang kedua juga gitu. Dia berhubungan dengan cuaca. Kalau terlalu dingin dia jadi spasme, pembuluh darahnya jadi kram juga dia. Nah, itu kemungkinan dari pembuluh darah ini kelihatannya. Ada plak mungkin di dalam pembuluh darah kakinya. Ibu Ing Chandra ini. Bu Ing Chandra, diperhatikan kembali mungkin tadi ya, apakah mempunyai kebiasaan pakai hak tinggi mungkin juga ya dok ya, atau memang yang seperti dokter bilang tadi, apakah ada masalah di pembuluh darahnya, jadi dilihat kaki, ya. Gimana yang dirasakan, apakah terus menerus atau gimana gitu ya dok ya. Kalau untuk yang seperti ini nggak ada kemungkinan ada kekurangan jenis mineral tertentu gitu dok, atau gimana? Ya aku menambahkan dari ini nih ada referensi. Mungkin Dokter Made sambil menjawab, aku sambil screen share ya. Kalau ini masih presenting sih Dokter Made ya. Kalau Dokter Made masih presenting. Di stop presenting dulu ya. Ya. Aku share screen dulu ya. Jadi ini ada referensi tentang ini. Nah ini kelihatan apa enggak ya? Kelihatannya tapi bukan. Kalsium nih. No title apa itu? Oh. Ya ini udah. Udah ya? Sudah. Kalsium nih, jadi kalsium ini, jadi kita biasanya berpikir bahwa kalsium itu hanya membentuk tulang yang kuat, tetapi sebenarnya kalsium juga membantu otot untuk rileks dan bergerak gitu. Jadi kalau kekurangan kalsium juga kadang-kadang ini menghasilkan painful tightening of the muscle tuh, kenceng ya, kenceng atau yang kram berarti kenceng dan nyeri pada otot gitu. Jadi kalsium dan magnesium tuh mungkin agak berhubungan ya, terutama si kalsium memang. Jadi pengalaman pribadi tuh waktu hamil kan kebutuhan kalsium meningkat, nah itu jadi sering kram gitu. Jadi mungkin waktu itu saya kekurangan kalsium tuh gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Nah ini Mbak Ing Chandranya jawab nih dok. Saya sehari-hari pakai sendal jepit dok. Wah. Apakah ada obat atau food supplement yang bisa mengurangi kram? Mungkin itu tadi ya? Atau apa tuh kalsium, dokter ya? Ya bisa kalsium, suplemen kalsium bisa. Tapi D3 atau apa ya. Yang ada vitamin D-nya, ada kalsiumnya, dan berjemur. Berjemur ya. Wow. Vitamin D itu. Semoga menjawab ya Mbak ya. Diamati dulu gimana kramnya. Kemudian kalau memang ternyata ini tadi Sariani juga pakai sendal jepit, dicoba mengkonsumsi itu tadi ya dok ya. Kalsium, ada vitamin D3-nya, kemudian berjemur. Gitu. Nah, tadi melanjutkan yang Mbak Ferianti tadi menanyakan kembali harusnya ke yang tulang pinggang tadi. Harus ke dokter mana, Dok? Dokter saraf aja dulu. Karena kita harus singkirkan dulu yang istilahnya yang berbahaya, apakah saraf kejepit atau ada sendi kering dan sebagainya. Itu dokter saraf bisa menilai pemeriksaan secara klinis seperti apa, kemudian bisa mengarahkan
pemeriksaannya kemana nih? Apa pakai X-ray aja ronsennya, atau CT scan, atau MRI, atau EMG, nanti bisa diarahkan. Oke, semoga menjawab ya. Ya, biar tidak muter-muter nanti. Oke, jadi langsung ke dokter syarafnya Mbak Ferianti ya, supaya langsung lebih jelas. Kalau memang ada masalah di syarafnya, ya alhamdulillah berarti mungkin sudah gejalanya juga mungkin udah nggak ada ya dok ya, cuman kan bisa ketahuan bahwa oh ternyata sudah nggak apa-apa gitu. Baiklah, oke. Jadi ternyata jurusannya bisa ke macam-macam ya. Ini tadi juga di-share bahwa kalau ada gejala yang kejang itu nggak cuma sekedar harus dilihat ototnya, dilihat syarafnya, tapi juga ternyata termasuk asupan yang kita makan juga pengaruh ya dokter Lili juga ya. Kalau ternyata ada yang kurang berarti bisa aja gejalanya timbul seperti itu. Nggak usah takut banget, jadi berarti ya kayak tadi sih as simple as kalau kaki saya selalu kram nih gitu, berarti bukan berarti selalu ada yang salah dengan syaraf, selalu ada yang salah dengan fisik kita, tapi mungkin juga asupan dan pola hidup kita yang harus kita perbaiki. Mungkin ya udahlah dikurangin pakai hak tingginya misalnya gitu ya kasarnya kalau ternyata penyebab. Terus ada tadi yang dokter Made di slide yang dokter Made juga kan ada faktor psikis. Nah itu apakah kita mungkin banyak pikiran. Nah, kalau dibilang stres kan kita suka gengsi, masa stres ya gitu ya. Jadi mungkin banyak pikiran gitu aja ya. Gitu ya. Pikirannya terlalu penuh gitu, saling bertumpang tindih gitu ya. Jadi mungkin perlu relax. Nah, perlu relax. Jadi mungkin seperti itu. Harus dicek lagi ya, jangan terlalu cemas dulu ya. Satu lagi kunci ini apa namanya? Misalnya nih kram. Kita bahas tentang kram. Kalau kramnya itu disebabkan karena saraf gitu ya atau pembuluh darah, itu biasanya dia lokal konsisten. Misalnya dia ada saraf kejepit di kaki kanan, udah di situ aja dia problem. Pembuluh darahnya juga mungkin kalau menyempit di situ, udah problemnya di situ. Tapi kalau ada problem kekurangan kalsium, misalnya magnesium atau kelemahan, capean, stres, itu karena mekanismenya sistemik, itu berarti dia bisa pindah-pindah. Bisa pindah-pindah ya, bisa di mana-mana ya. Ya, kramnya kanan, besoknya kok kiri, itu terus habis itu pinggang, itu apa? Itu kalsium secara umum kan kurang berarti. Iya. Karena dia tidak karena dia terdistribusi. Nggak lokal ya. Keseluruhan. Iya. Sistemik ya. Itu salah satu tanda kalau versi dokter belajarnya begitu. Baik, kita masuk. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk dok dari Kak Faye nih. Jadi kalau ngeliyang penglihatan gelap itu apakah termasuk pusing atau bukan ya dok? Tadi kan dibahas beda antara pusing dan sakit kepala ya. Kemudian Kak Faye sering mengalami terutama jika bangun pagi terburu-buru, sering darah rendah juga. Apakah berbahaya atau enggak dok? Oke. Jadi itu kalau yang geliyang itu kita bilang itu pusing. Tapi pusingnya karena karena hipotensi ortostatik istilahnya. Jadi kita perubahan posisi. Iya, karena perubahan posisi darah rendah karena di perubahan posisi secara mendadak itu biasanya aliran darah ke otak terganggu. Kalau aliran darah otak terganggu, fungsi otak terganggu sehingga menjadi pusing. Saran saya kalau memang cenderung darah rendah untuk melakukan kegiatan jangan mendadak. Kalau bisa perubahan posisi tutup mata dulu. Jadi pelan-pelan, kemudian gerakannya juga tutup mata, setelah itu baru buka mata pelan-pelan setelah 1-2 menit gitu. Itu akan menghilangkan pusing biasanya, nggak akan ada gelap lagi. Itu disebabkan kemungkinan ini darah rendahnya ini. Coba olahraga kalau menurut saya sih. Jadi tambahan dari saya kalau misalnya geliyang itu misalnya dari tiduran ke duduk itu jangan langsung gitu. Jadi saya berubah telentang, kita miring dulu, kemudian dengan satu tangan disangga pelan-pelan itu duduknya.
gitu. Jangan langsung yang apalagi kalau udah tiduran langsung berdiri itu, waduh itu apalagi kalau pagi-pagi itu mungkin geliang tuh. Ya, pelan-pelan mungkin seperti itu. Kalau berubah posisi ya. Oke, semoga jelas ya Kak Ave ya. Jadi kalau tiba-tiba turun hujan, terus lagi Habis lagi itu. rebahan, terus waduh jemuran gitu, jangan langsung Jangan langsung loncat jangan ya. langsung loncat gitu. Ya udah, pelan dulu, ingat daripada kan nanti begitu loncat terus Jeblok, black jatuh. hitam gitu. Bisa kebanting, jatuh bisa juga tuh, bahaya Iya. banget malah. Nggak apa-apa lah. Oke, berikutnya Dok dari Bu Erna menanyakan, beliau diberi dosis kalsium CaCO3 500 sehari 3 kali dan Eutirox 100 satu tablet dalam pengganti hormon tiroid. Apakah CaCO3 harus terus-menerus diminum ya Dok? Ya ini untuk kalsium sebenarnya kan, kalsium karbonat. Kalau saya selalu dengan pengobatan seperti ini untuk meningkatkan sesuatu, menurunkan sesuatu, misalnya kolesterol, gula, itu selalu akan evaluasi dengan objektif laboratorium. Karena kalau kita hanya stop begitu saja, ternyata laboratorium masih kurang misalnya. Jadi secara objektif biasanya kalau misalnya 1 bulan, oke, 1 bulan 3 kali sehari, habis 1 bulan kita cek lagi, kalau normal boleh kita stop. Kalau memang belum normal ya jangan. Jadi apakah ini terus menerus apa tidak? Menurut saya harus dicek secara objektif dengan laboratorium gitu jawaban saya. Oke, baik Bu Erna, semoga menjawab ya Bu Erna ya. Kebetulan Bu Erna ini udah senior citizen sih Dok, mungkin ada hubungannya juga kali ya. Oke, tadi dari Mbak Ing Chandra menginformasikan posisi kramnya yang di kaki tadi Dok, Kiri dan kaki kanan. Kiri. Nah berarti emang bergantian. Bisa sistemik itu, bisa karena kalsium, bisa magnesium, bisa karena pembuluh darahnya terlalu kental sehingga aliran darah ke kakinya kurang, atau kurang vitamin saraf juga bisa. Karena kalau pindah-pindah begitu itu sistemik berarti. Oke, dibutuhkan observasi lebih lanjut mungkin ya Bu Ing Chandra ya. Jadi nah ini ngomong-ngomong tentang observasi nih Dok, berarti mungkin kita harus start nyatet kali ya Dok ya. Kalau ada sesuatu as simple as nyatet di handphone, nyatet di mana, waduh hari ini saya pusing, besok loh kok pusing lagi, besok loh kok pusing jurnal lagi ya. gitu ya. Jadi, jurnal ya Mbak ya, jurnal. Sebaiknya mungkin kita mulai mendengarkan tubuh kita dengan apa nih yang terjadi itu, jangan dianggap lalu, siapa tahu berulang, siapa tahu harus minta diperhatikannya lebih gitu berarti ya. Gitu. Oke, dari Mbak Amar menanyakan, kalau gampang semutan itu kira-kira ada sebab dari kekurangan sesuatu atau kenapa ya Dok? Ya, seperti tadi itu kesemutan itu kalau dia lokal, nah itu berarti kemungkinan ada problem di lokal, entah saraf lokalnya atau pembuluh darah lokalnya. Tapi kalau kesemutannya di tempat lain banyak, keempat-empatnya atau pindah-pindah, ya itu bisa kekurangan multivitamin, kekurangan multimineral. Jadi menurut saya sekarang obat-obat suplemen itu udah lengkap. Kita nggak perlu pilih-pilih, oh ini perlu kalsium aja atau magnesium aja. Menurut saya dengan multivitamin yang beredar sekarang udah cukup lengkap. Cukup dengan 1 atau 2 jenis multivitamin udah bisa mewakili sebenarnya. Udah ada mineralnya juga ya, multivitamin dan mineral ya biasanya satu tablet itu ya. Jadi nggak usah minum yang sampai sehari itu 6 tablet, 6 kapsul gitu ya, tapi cukup. Dulu kan ada tuh yang kecil itu ada vitamin A 1 botol, vitamin D 1 botol, 1 D. Sekarang satu kapsul udah banyak semua ada. Yang penting diminum, jangan lupa nggak diminum. Ya tambahan dari saya kalau itu yang penting juga makanannya bervariasi gitu, karena kan sumber
vitamin, iya. sumber mineral itu jadi jangan monoton. Maunya sukanya ini terus gitu. Jadi kalau misalnya sayur ya beragam, warnanya beragam gitu mungkin ya. Jadi nah itu kayak saya tadi vitamin neurotropik. Nah, vitamin neurotropik tadi mungkin Dokter Made kan tadi menyinggung ya, kalau misalnya mau suplemen kan ada Neurobion gitu ya. Ini sebut mereknya. Tapi kalau misalnya makanan ya mungkin kita sekali-sekali makan ini beras merah tuh kan banyak vitamin B-nya, karena kita kan sekarang berasnya udah halus banget ya, jadi ininya juga berkurang kulit-kulitnya kulit beras itu Kulit beras, iya. bekatul ya kalau itu kan udah berkurang ya, jadi kita udah sangat berkurang vitamin B-nya tuh gitu. Mungkin sekali-sekali makan beras merah gitu ya, walaupun ada juga sih vitamin vitamin B itu vitamin neurotropik tadi di makanan yang lain, tapi mungkin makanan yang lain kita juga nggak suka ya, kebetulan banyak mengandung vitamin B gitu. Jadi memang harus bervariasi itu makanan ya. Seperti itu. Betul banget Dokter Lili, apalagi kalau dari makanan kan memang dari sumber alam yang udah disediakan gitu ya, semakin senatural mungkin, jadi bukan dari buatan manusia gitu. Ya. Ada ini Mbak Injana mengomentari lagi nih, ternyata beliau pernah berkonsultasi ke dokter, disarankan untuk minum Pocari, menambah asupan ion. Ada kaitannya juga ya Dok ya untuk asupan ion itu? Ya, ini maksudnya asupan mineral sama Pocari itu kan ada kalsiumnya, ada kalium, kalsium. Ya, tapi, ada mineralnya. Ya, ada mineralnya. Cuman nggak sebanyak multivitamin kapsul sih. Ya, dia lebih banyak ke arah untuk mengganti keringat aja yang keluar. Yang keringat keluar kan banyaknya natrium, garam natrium, kalium itu. Tapi yang lain kayak magnesium, mangan, zinc itu nggak ada di Pocari Sweat sedikit pun. Jadi menurut saya Pocari Sweat untuk jangka pendek boleh, tapi untuk relevansi untuk terapi ya jangan pakai itu. Lebih baik pakai multivitamin kapsul gitu atau tablet. Ngomong-ngomong multivitamin, Mbak Varianti ini menanyakan Dok, untuk vitamin itu harus dikonsumsi setiap hari memang ya Dok ya? Yang multivitamin ini apakah nggak mengganggu fungsi ginjal? Pertanyaannya begitu Dok. Iya benar. Jadi saya sih biasanya memberikan saran itu kalau dalam kondisi kelelahan atau lagi kondisi capean atau kondisi dia harus diet. Nah, itu biasanya kita kasih konsumsi vitamin itu tiap hari. Tapi kalau umpamanya sudah merasa cukup atau udah mulai segar, udah mulai oke, sembuh dan sebagainya, stop aja. Kalau untuk orang tua saya itu biasanya kasih seminggu 3 kali selang-seling. Jadi jenis multivitaminnya ya diselang-seling ya Dok ya? Iya, minum hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Jadi untuk mengurangi memang risiko batu ginjal, memang risiko hipervitaminosis misalnya. Jadi karena menurut saya sih kalau makanannya udah bervariatif atau yang sudah cukup, itu juga udah bisa mewakili. Itu kan kita kebutuhan vitamin kita gitu ya? Ya, kita hanya menambah supaya metabolisme kita baik atau cukup. Kadang-kadang kan kita tidak bisa prediksi